Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, ketika kita mendengar istilah iblis, yang terlintas di benak kita adalah sosok musuh besar umat manusia, penggoda yang selalu berusaha menyesatkan. Mereka menawarkan berbagai kenikmatan di dunia ini, tetapi dengan harga yang sangat mahal, yaitu kesengsaraan di akhirat nanti. Jika kita merenungkan, iblis memang sangat menyeramkan. Godaannya terhadap manusia sungguh luar biasa. Namun, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghapus makhluk ini dari keberadaannya? Apa yang sebenarnya terjadi antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan iblis? Saksikan video ini sampai selesai agar tidak bingung. Sebelum penciptaan manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah lebih dulu menciptakan malaikat, makhluk yang setia mengikuti perintahnya. Namun, dengan hadirnya manusia, salah satu dari mereka memilih untuk membangkang. Azazil, yang dulunya merupakan pemimpin para malaikat, kini telah beralih arah dan mengabdikan dirinya untuk menyesatkan umat manusia. Iblis beserta pasukannya berupaya dengan segala cara untuk menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka memiliki misi untuk menyusahkan kehidupan manusia. Salah satu kontribusi besar iblis dalam menyesatkan manusia adalah mengganti iman seorang ahli ibadah menjadi kekufuran di akhir hidupnya. Kisah ini telah dicatat dalam kitab Mukhtasar Tazkirah Qurtubi. Barsisha al-Abik seperti namanya merupakan seorang yang sangat taat dalam beribadah. Ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya mengundang kekaguman dari banyak orang, tetapi juga dari para malaikat. Beliau dikenal memiliki ribuan murid yang menimba ilmu darinya. Selain itu, Barsisha memiliki keistimewaan dalam menyembuhkan orang yang gila hanya dengan menyentuh mereka. Kisah ini melibatkan seorang putri raja yang sangat membutuhkan bantuan. Mengingat reputasi Barsisha yang luar biasa dalam menyembuhkan, sang raja pun memutuskan untuk mempercayakan putrinya kepada beliau. Dengan penuh harapan, gadis itu dibawa ke padepokan Barsisha yang berada di tengah hutan. Malang bagi Barsisha, ia terperosok dalam bujuk rayu iblis. Dalam keadaan terdesak, ia melakukan tindakan tercela dengan anak raja yang gila, bahkan sampai membunuh gadis itu demi menutupi perbuatannya. Semua kejahatan Barsisha akhirnya terungkap kepada raja, yang kemudian menjatuhkan hukuman salib kepadanya. Iblis, yang tak pernah berhenti menyesatkan, kembali mendatangi Barsisha dengan tawaran kebebasan jika ia mau menyembahnya. Sayangnya, di penghujung hidupnya, Barsisha memilih untuk menyembah iblis tersebut. Cerita ini dengan jelas menggambarkan betapa liciknya tipu daya iblis. Tidak ada yang kebal dari godaannya, bahkan orang-orang yang sangat taat dalam beribadah. Melalui kisah Barsisha, kita bisa memahami bahwa iblis hanya membawa kesulitan dan ketidaktenangan bagi manusia. Lalu, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghapus iblis seperti yang dilakukannya terhadap kaum Luth? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memusnahkan iblis karena dia telah menganggap makhluk yang membangkang itu seolah-olah tidak ada. Sejak saat iblis menolak untuk bersujud kepada Adam, ia sudah dianggap mati. Oleh karena itu, Allah tidak perlu repot-repot mencabut nyawanya karena iblis sudah tidak lagi dianggap. Para ulama memberikan analogi sederhana untuk memahami situasi iblis ini. Allah berfirman bahwa hanya mereka yang memiliki pendengaran yang dapat memahami ayat-ayatnya, sementara orang-orang kafir tidak memiliki pendengaran. Artinya, mereka dianggap tidak hidup sehingga tidak mendapatkan petunjuk karena sudah dianggap mati. Iblis juga meminta waktu sampai hari kiamat untuk menyesatkan manusia agar bisa bersamanya di neraka. Iblis telah bersumpah untuk menjerumuskan keturunan Adam ke dalam kesesatan dengan berbagai cara di mana saja dan kapan saja. Hal ini tercatat dalam Al-Quran. Ia iblis berkata, "Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi,
dan aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Al-Quran Surah Al-Khidir, ayat 39 hingga 40. Setelah dikutuk, iblis menjadi terhina dan tersesat. Alih-alih meminta maaf atau ampunan, ia justru meminta izin dan waktu untuk menipu manusia. Sifat tersebut telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi banyak manusia yang tetap membangkang. Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan, sebagaimana halnya dia telah mengeluarkan ibu bapakmu dari syurga dengan meninggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 27. Iblis tidak dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan diberikan masa hingga hari kiamat. Dalam upayanya untuk menaklukkan makhluk terkutuk ini, Nabi Sulaiman alaihi salam mengambil langkah untuk menangkapnya. Nabi Sulaiman alaihi salam pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diizinkan untuk menangkap dan memenjarakan iblis serta pasukannya. Beliau berharap bahwa setelah iblis tertangkap, umat manusia bisa hidup dalam kedamaian dan terhindar dari dosa. Sayangnya, harapan putra Nabi Daud itu tidak terwujud. Kita mengetahui bahwa Nabi Sulaiman alaihi salam dianugerahi kemampuan untuk membuat manusia dan hewan patuh kepadanya. Bahkan, beliau juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menundukkan iblis. Ia memohon kepada Allah, "Ya Allah, Engkau telah memberikan kekuasaan kepadaku atas manusia, jin, binatang buas, burung dan para malaikat. Ya Allah, aku ingin menangkap dan memenjarakan iblis, merantaikan serta mengikatnya, agar manusia tidak lagi melakukan dosa dan maksiat." Tentu saja permohonan itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menangkap iblis dianggap tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa jika iblis ditangkap, banyak tugas manusia akan terabaikan. Namun Nabi Sulaiman alaihi salam tidak menyerah dalam usahanya. Beliau terus meminta izin dan akhirnya diizinkan untuk menangkap iblis, tetapi hanya untuk jangka waktu yang singkat. Keesokan harinya, Nabi Sulaiman alaihi salam mengirimkan para pengawalnya untuk memeriksa kondisi di pasar. Namun, mereka kembali dengan tangan kosong karena pasar ternyata tutup. Kejadian ini membuat Nabi Sulaiman alaihi salam merasa bingung. Pada malam harinya, beliau merasa gelisah, bahkan sampai-sampai tidak bisa makan dan hanya meminum air putih. Orang-orang sudah tidak peduli lagi dengan urusan dunia. Keadaan ini membuat Nabi Sulaiman alaihi salam merasa bingung, karena mereka kehilangan semangat untuk mencari rezeki. Setelah menangkap iblis, tidak ada lagi yang membisikkan mereka tentang keindahan dunia. Karena itu, Nabi Sulaiman alaihi salam memutuskan untuk melepaskan iblis. Akibatnya, pasar pun kembali ramai dengan aktivitas. Kondisi yang terjadi pada masa Nabi Sulaiman alaihi salam menggambarkan bahwa iblis senantiasa menggoda manusia untuk mengejar kesenangan duniawi. Godaan tersebut tidak terbatas hanya pada tindakan membunuh, minum alkohol, atau berzina. Iblis memang merupakan musuh manusia, namun ia juga berfungsi sebagai ujian bagi kita, mengingatkan bahwa kita hidup di dunia yang dipenuhi dengan berbagai tipu daya. Jika tidak ada iblis, manusia akan sepenuhnya taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apa yang menjadikan kita berbeda dari malaikat? Hal ini menunjukkan bahwa iblis tidak akan dihilangkan, tetapi kita dapat mengalahkannya dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dimulai dengan melaksanakan semua perintahnya, menghindari apa yang dilarangnya, dan memohon perlindungan kepadanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia yang mulia senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara banyak doa yang beliau ajarkan, terdapat satu doa yang selalu beliau baca tanpa pernah terlewatkan.
Doa ini diriwayatkan oleh Jubair bin Abi Sulaiman yang menyampaikan bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhu juga menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan doa tersebut baik di pagi maupun sore hari. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu pengampun dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu pengampunan dan keselamatan pada agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupi auratku, amankanlah ketakutanku, dan jagalah aku dari sisi depanku, belakangku, kananku, kiriku, atasku. Dan saya berlindung kepadamu dari ditenggelamkan ke bumi dari arah bawahku. Saudara-saudara yang beriman, iblis akan berusaha dengan berbagai cara untuk menjerumuskan manusia ke dalam neraka. Iblis tidak akan berhenti menggoda kita sampai kita meninggal dunia karena dia dan para pengikutnya diberi waktu hingga hari kiamat. Oleh karena itu, kita seharusnya senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari kesesatan. Allahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.